Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Ayunurjana dengan NIM B1A121011 dari kelas A Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penyelesaian sengketa internasional, pengertian dan elemen sengketa internasional. Menurut John Collier dan Vaughan Lowe, sengketa atau dispute harus dibedakan dengan konflik. Konflik dipergunakan untuk menandakan secara umum suatu keadaan permusuhan antara pihak dan seringkali tidak fokus. Keberadaan suatu konflik internasional selalu merupakan pertanda bahwa suatu tertib tidak secara memuaskan memenuhi kepentingan setiap anggota masyarakat internasional. Sedangkan sengketa adalah istilah untuk menandakan sebuah perselisihan tertentu yang berkaitan dengan pertanyaan tentang hak atau kepentingan di mana para pihak melanjutkannya dengan cara klaim balik, penolakan, dan sebagainya. Richard B. Builder menentukan bahwa elemen-elemen dari suatu sengketa atau dispute terdiri dari yang pertama, ketidaksepakatan haruslah spesifik, yang berarti ketidaksepakatan itu harus memiliki materi pokok yang cukup jelas sehingga dapat diutarakan bahwa apa yang menjadi atau perihal sengketanya. Dan yang kedua, ketidaksepakatan harus melibatkan klaim atau pernyataan yang bertentangan. Maksudnya adalah pihak satu harus secara aktual menyatakan atau mewujudkan apa yang diinginkan atau diyakini dirinya, bahwa untuk dari pihak lainnya dan pihak lainnya harus mewujudkan penolakan atau klaim yang bertentangan, sehingga suatu sengketa adalah suatu hal yang lebih dari sekedar sikap saling tidak suka atau bermusuhan. Lalu, penyelesaian sengketa internasional secara damai dan kekerasan. Penyelesaian sengketa internasional pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada penyelesaian sengketa secara damai. Menurut pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 menentukan beberapa prinsip-prinsip yang dikenal dalam penyelesaian sengketa secara damai, yaitu yang pertama, prinsip itikat baik atau good faith atau bona fides. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini terlihat dalam tahap. Yang pertama, diisyaratkan untuk pencegahan timbulnya sengketa. Lalu yang kedua, ketika para pihak menyelesaikan sengketanya dengan cara penyelesaian yang dikenal secara internasional seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrasi, pengadilan, atau cara lain yang dipilih para pihak. Lalu yang kedua, prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa. Dengan adanya prinsip ini, maka para pihak bersengketa dalam sengketa internasional dilarang menyelesaikan sengketanya melalui cara kekerasan atau dengan menggunakan senjata. Yang ketiga, ada prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa. Menurut prinsip ini, para pihak bersengketa memiliki kebebasan penuh untuk memilih cara penyelesaian sengketa internasionalnya. Lalu yang keempat, prinsip kebebasan memilih hukum yang diterapkan dalam pokok sengketa bila mana sengketa internasional para pihak diselesaikan melalui jalur badan peradilan. Maka para pihak diberi kebebasan untuk memilih sendiri hukum mana yang diterapkan dalam pokok sengketanya. Lalu yang kelima, prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa atau konsensus. Prinsip konsensus antara pihak yang bersengketa menjadi dasar dari pelaksanaan prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa dan memilih hukum yang akan diterapkan dalam pokok sengketa. Pada dasarnya, para pihak haruslah secara bersama atau sepakat agar dapat menentukan pilihannya. Lalu yang keenam, ada prinsip exhaustion of local remedies. Berdasarkan prinsip ini, maka sebuah pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa mengajukan sengketa di tingkat internasional. Pengadilan internasional diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan remedi padanya. Lalu, penyelesaian sengketa internasional melalui jalur diplomatik. Yang pertama, negosiasi atau negotiation. Negosiasi ini adalah cara paling sederhana dan karenanya banyak dipergunakan dalam proses penyelesaian sengketa internasional. Lalu yang kedua, pencarian fakta atau inquiry. Pencarian fakta pada dasarnya adalah cara penyelesaian sengketa secara damai dengan membentuk komisi pencarian fakta atau menyelidiki resmi yang dilaksanakan oleh pengamat bereputasi yang bertujuan untuk mengetahui dengan pasti fakta-fakta yang menjadi sengketa. Pada dasarnya, cara ini dapat dipilih untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional apabila para pihak bersengketa sepakat untuk menggunakan cara ini. Lalu yang ketiga, mediasi atau mediation. Menurut Moore, mediasi adalah suatu perpanjangan dan elaborasi dari proses negosiasi yang melibatkan intervensi dari pihak ketiga yang dapat diterima, tidak memihak dan netral, yang tidak memiliki otoritas wewenang pengambilan keputusan untuk membantu pihak-pihak yang bersaing secara sukarela mencapai penyelesaian mereka sendiri yang dapat diterima bersama. Lalu yang keempat, ada konsiliasi atau conciliation. Konsiliasi ini memiliki pengertian sebagai suatu proses penyelesaian perselisihan dengan merujuk ke komisi orang-orang yang tugasnya untuk menjelaskan fakta dan biasanya
Setelah mendengar para pihak dan berusaha membawa mereka ke sebuah kesepakatan untuk membentuk sebuah laporan yang berisi proposal untuk sebuah penyelesaian tapi yang tidak mengikat. Lalu yang kelima ada arbitrasi atau arbitration. Arbitrasi ini memiliki pengertian sebagai suatu penunjuk pihak ketiga untuk bertindak sebagai ajukator atau pihak yang mengadili dalam suatu sengketa dan atau memutuskan penyelesaian. Arbitrasi dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama arbitrasi non komersial yang sering disebut arbitrasi internasional publik, dan yang kedua ada arbitrasi komersial yang sering disebut dengan perdata. Lanjut yang keenam, penyelesaian melalui peradilan atau judicial settlement. Penyelesaian sengketa internasional melalui peradilan biasanya dilaksanakan bila mana cara lain tidak berhasil. Penyelesaian melalui peradilan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengadilan internasional permanen, dan yang kedua ada pengadilan internasional ad hoc. Selanjutnya, penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Beberapa contoh cara penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan. Yang pertama ada reprisal. Reprisal adalah upaya permusuhan oleh suatu negara yang dilakukannya pada negara lain sebagai bentuk usaha perlawanan agar memaksa negara lain tersebut berhenti menjalankan tindakan ilegalnya. Yang kedua, blokade damai. Blokade damai merupakan blokade yang dilakukan saat damai agar memaksa negara yang diblokade untuk memenuhi permintaan ganti rugi yang dialami negara pemblokade. Lalu yang ketiga, embargo. Istilah embargo berasal dari kata kerja bahasa Spanyol yang disebut embargar, yang merupakan tindakan sebuah negara untuk melarang impor, ekspor, atau keberangkatan kapal komersial negara lain dari pelabuhan atau laut teritorialnya selama negara yang bersalah tidak menghentikan tindakan ilegal yang tidak bersahabat terhadapnya dan tidak mengkompensasi kerusakan yang ditimbulkannya. Yang keempat, perang. Perang adalah tindakan pertempuran negara akibat perselisihan di mana para pihak bersengketa saling berusaha memaksa atau melakukan tindakan kekerasan yang dianggap melanggar perdamaian. Dengan kekerasan sesuai dengan peraturan hingga salah satu dari pihak bersengketa menerima syarat yang dimaksud musuhnya. Lalu terdapat pula penyelesaian sengketa dagang internasional. Yang pertama, penyelesaian sengketa dagang internasional dalam The World Trade Organization atau WTO. Proses penyelesaian sengketa WTO terdiri dari 4 langkah utama, yaitu yang pertama konsultasi, yang kedua proses panel, yang ketiga proses review banding, dan yang keempat implementasi dan penegakan recommendations dan rulings dari panel dan atau badan banding sebagaimana diadopsi oleh DSB. Lalu yang kedua, penyelesaian sengketa dagang internasional melalui The International Center for the Settlement of Investment Dispute atau ICSID. Dalam penyelesaian sengketa investasi di ICSID dibentuk komisi konsiliasi atau pengadilan arbitrase untuk sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan konvensi ICSID. Putusan dalam ICSID ini diberikan dalam bentuk award, dan bila telah diterbitkan maka bersifat final dan mengikat para pihak serta hanya akan diterbitkan bila disetujui para pihaknya.